Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sir Haibar pada mata pelajaran TIK. Nah, komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah suatu rangkaian peralatan elektronik yang bekerja secara bersama-sama yang membentuk suatu sistem kerja yang rapih dan teliti. Konsep dasar komputer: satu, itu ada hardware atau perangkat keras. Nah, ada yang kedua ada software atau perangkat lunak. Ketiga ada brainware. Kita akan mengenal hardware atau perangkat kerasnya terlebih dahulu. Hardware itu berasal dari kata hard yang berarti keras. Dalam bahasa mudahnya, perangkat komputer yang semuanya keras atau bisa terlihat, ya. Contohnya adalah monitor, mouse, keyboard, printer, speaker, DVD, dan lain-lain. Itu contoh-contoh hardware. Nah, ini macam-macam hardware. Yang pertama, ini hardware yang berfungsi sebagai masukan atau input. Contohnya adalah keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, ini adalah hardware yang fungsinya untuk output atau keluaran. Bedanya, kalau input itu dia menerima perintah dari kita, kalau output adalah keluaran atau yang bisa kita lihat atau kita dengar dari komputer tersebut. Contoh output yaitu monitor. Nah, monitor ini kan kita bisa lihat ada gambarnya, ada grafiknya, ya. Kemudian printer itu bisa menghasilkan kertas yang sudah dicetak. Kemudian speaker, outputnya itu mengeluarkan suara. Itu contoh hardware yang berupa output. Yang ketiga adalah hardware yang berupa penyimpanan. Untuk menyimpan data, contohnya ada hard disk. Hard disk ini, kalau ini ya, hard disk ini adanya di dalam komputer atau laptop kalian, ya. Selain hard disk, sebenarnya ada yang lebih kecil lagi, flash disk. Itu penyimpanan lebih praktis, ya, dan kecil juga. Ada juga floppy disk, itu sama saja sebenarnya, istilahnya saja yang berbeda. Kemudian ada yang disebut dengan memori. Ini di dalam komputer atau di dalam CPU. Kemudian ada disket. Disket ini media penyimpanan juga. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada karena kapasitas penyimpanan disket ini sangat kecil, sekitar 1-3 mega. Bayangkan atau bandingkan dengan flash disk yang sudah bergiga-giga, ya, ada yang 8, 16, 32 giga bahkan, sehingga disket sudah tidak digunakan lagi. CD dan DVD ini juga bisa dipakai sebagai media penyimpanan, ya. Kemudian yang keempat, ini hardware yang berupa media untuk komunikasi, misalkan modem atau wifi. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini CPU atau Central Processing Unit. Ini fungsinya untuk memproses atau mengolah data. Perangkat komputer ini memiliki tugas yang sangat penting dalam suatu sistem komputer. CPU juga disebut sebagai otak dari sebuah komputer. Nah, bentuknya seperti yang ini, ya. Yang kedua, ini nih yang seperti televisi, disebut monitor. Fungsinya untuk menampilkan hasil data dari komputer dalam bentuk grafis digital. Nah, ini yang dinamakan dengan monitor, ya. Yang ketiga, ini keyboard. Keyboard ini berupa angka dan huruf, fungsinya untuk menginput data, ya. Kemudian ada mouse. Mouse ini fungsinya untuk media penggerak kursor pada komputer, seperti ini, ya. Kalau di laptop mungkin namanya bukan mouse, tapi ada yang namanya touchpad, ya. Kemudian yang berikutnya adalah printer. Nah, ini printer fungsinya untuk mencetak data yang sudah diproses oleh komputer, ya, bisa berupa foto ataupun data-data biasa. Kemudian ada RAM, ini adanya di dalam komputer atau laptop, ya. RAM ini fungsinya, kalau kalian baca di buku paket kalian, ini juga ada RAM. Bentuknya seperti ini, tidak bisa terlihat langsung karena adanya di dalam
mesin komputer atau laptop kalian. Ya, ini fungsinya untuk salah satunya adalah menyimpan data sementara dari data yang sedang kalian kerjakan. Ya, ini hanya sementara karena nanti setelah ini akan disimpan di tempat lain, yaitu hard disk. Ya. Nah, ini ya hard disk, bentuknya seperti ini. Ini adanya di dalam komputer juga. Ini fungsinya untuk menyimpan data. Ya, penyimpanannya cukup besar. Hard disk ini ya ada yang 256 GB, ada yang 512 GB, bahkan ada yang 1000 GB atau 1 tera. Ya, hard disk ini ada di dalam komputer kalian atau di laptop. Di dalamnya ada juga yang berupa hard disk eksternal. Ini fungsinya untuk menyimpan data juga, ya, tapi dia tidak di dalam komputer, di luar komputer. Itu namanya hard disk eksternal. Fungsinya sama, untuk menyimpan data-data yang kalian kerjakan di sebuah komputer. Lanjut, yang berikutnya adalah prosesor. Nah, prosesor ini macam-macam ya. Kira-kira bentuknya seperti yang digambar ini. Ya, ini fungsinya untuk melakukan pembacaan, pengertian, dan melaksanakan perintah dari pelaksanaan program. Jadi kalau tidak ada prosesor ini, komputer kalian itu tidak akan bisa bekerja dengan baik atau bahkan tidak bisa bekerja sama sekali. Ya, ini namanya prosesor. Beda dengan tadi RAM ya bentuknya, coba perhatikan. Ya, di buku kalian kalau kalian mau lihat bentuk prosesor dan RAM bedanya itu ada di halaman 5 ya. Itu ada prosesor dan lain-lainnya. Lanjut lagi, ini adalah power supply. Nah, ini power supply ini fungsinya untuk memberikan tenaga dan energi arus listrik pada komputer kalian. Tanpa power supply ini, komputer tidak akan menyala kalau tidak ada listriknya ya. Tapi kalau di laptop masih bisa menyala karena ada teknologi baterai. Kemudian yang ke-10 ini CD-ROM atau DVD ROM. Ini fungsinya untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data. Ini biasanya ada di komputer. Di beberapa laptop zaman sekarang biasanya ini sudah jarang ditemui ya. CD-ROM atau DVD-ROM ini fungsinya itu untuk membaca data. Jadi kalau kita menyimpan datanya di CD-ROM, di CD atau DVD, ini hanya bisa dibaca oleh CD-ROM atau DVD-ROM ini. Nah, yang terakhir adalah scanner. Scanner ini adalah input yang punya fungsi ini hampir sama dengan mesin fotokopi, tapi nanti tidak di copy jadi kertas, tapi nanti apa yang kalian scan ini hasilnya nanti akan menjadi gambar di komputer kalian. Misalkan kalau kalian men-scan gambar atau buku, nanti bukunya itu akan terlihat seperti foto di laptop atau di komputer, tapi hasilnya lebih bagus. Itu namanya mesin scanner ya. Oh maaf, masih ada satu lagi yaitu modem. Nah, ini modem kalau sekarang mungkin lebih banyaknya wifi, tapi ini juga bisa untuk modem ini untuk masuk ke jaringan internet ya, untuk berselancar di dunia maya. Kita gunakan modem ini supaya terhubung dengan internet ya. Tapi kalau sekarang modem ini jarang digunakan karena lebih banyak kita menggunakan wifi. Itu lebih mudah dan lebih praktis. Kalau modem ini harus dicolokkan ke komputer, baru komputernya bisa untuk melakukan internet ya, menjelajahi internet. Baik, itu untuk perangkat-perangkat kerasnya.